Assalamualaikum fans drama Korea. Pada kesempatan kali ini aku bakalan membahas soal dan pembahasan tentang tes kompetensi teknis bidan di ujian P3K tahun 2021. So, kita langsung mulai aja ya. Kita masuk ke soal ya. Nyonya N umur 25 tahun, anak pertama. Umurnya 6 bulan, datang ke BPS menyatakan belum ingin punya anak dan ingin menggunakan kontrasepsi Implanon. Hasil pemeriksaan dalam batas normal dan saat ini sedang haid hari kedua. Ini untuk pertanyaan nomor 1 sampai dengan 5. Biasanya pada tes SKB itu adalah analisa soal, jadi analisa kasus. Jadi satu kasus itu untuk 5 pertanyaan. Biasanya sih seperti itu yang aku alami. Oke, yang pertama, pertanyaan pertama adalah kontrasepsi yang dipilih Nyonya N efektif dalam titik-titik. A 2 tahun, B 3 tahun, C 4 tahun, D 5 tahun, E 6 tahun. Sebenarnya implan itu kita udah tahu ya, kalau implan itu adalah untuk 3 tahun. Jadi jenis untuk karena si Nyonya N ini ingin pakai Implanon, jadi kalau Implanon itu masa efektifnya adalah selama 3 tahun. Kita masuk pertanyaan yang kedua. Ini awal-awal pertanyaan biasanya masih gampang-gampang, tapi nanti kalau kita udah di tengah-tengah tuh udah mulai bingung, soalnya si pertanyaannya tuh suka bikin bikin kita jadi nggak pede buat ngejawabnya. Nah, untuk pertanyaan nomor 2, jumlah batang implan yang digunakan untuk Nyonya N adalah, nah sebenarnya kalau jenis metode implan itu banyak macamnya. Ada Norplan, itu ada yang 1, ada yang 3. Kalau zaman dulu ada 6, tapi kalau untuk saat ini itu kebanyakan yang dipakai 1 batang. Jadi sebenarnya ini jadi semuanya benar, tapi kita lihat yang terbaru aja. Jadi yang terbaru biasanya 1 batang, kita isinya 1 batang. Oke, kita masuk pertanyaan nomor 4, masih dengan kasus yang sama. Waktu yang tepat dalam pemasangan kontrasepsi yang dipilih Nyonya N adalah, nah ini waktu yang tepat. Ada saat itu juga, terus yang B setelah hari ke-7, yang C-nya hari kedua dan sampai dengan 7 menstruasi, hari keempat menstruasi, kemudian hari ke-14 menstruasi, yang E-nya menunggu menstruasi bulan berikutnya. Nah, ini nih yang aku aneh. Kalau aku lihat di kunci jawaban itu sebenarnya hari kedua sampai dengan 7 menstruasi. Hari ke-7 setelah hari ke-7. Kayaknya aneh ya, nggak mungkin. Oke. Kita masuk pertanyaan berikutnya, nomor 4. Waktu yang tepat dalam pemasangan kontrasepsi yang dipilih Nyonya N adalah A saat itu juga, setelah hari ke-7, hari kedua sampai dengan 7 menstruasi, D-nya hari ke-14 menstruasi, dan E menunggu menstruasi. Nah, kalau ini jelas, pasiennya kan datang ke bidan, ingin di KB, dan dia pemeriksaannya masih dalam batas normal. Kemudian saat ini sedang haid hari kedua. Sebenarnya kalau pasang implan itu bisa saat itu juga. Jadi jawabannya adalah saat itu juga, selama kita yakin kalau si pasien itu tidak hamil. Jadi selama kita yakin pasien tersebut tidak hamil, itu bisa dipasang saat itu juga. Kita masuk pertanyaan berikutnya, nomor 5, efek samping yang mungkin terjadi adalah, ini efek samping dari implan ya. Jadi ada mual, yang A mual, kemudian amenore, keputihan gatal, perdarahan banyak, nyeri saat senggama. Oke, efek samping dari implan, mual itu benar. Amenore itu kadang-kadang terjadi pada beberapa orang, betul juga. Keputihan yang gatal untuk pemakaian implan karena dia KB hormonal, biasanya pada beberapa kasus pasien juga ada keluhan keputihan gatal, betul. Terus ada juga yang perdarahan banyak. Perdarahan banyak sih sebenarnya sedikit banget ya kalau selama ini yang aku temuin pasien, cuman tetap bisa. Jadi ini bisa juga. Nah, kalau nyeri saat bersenggama biasanya karena si lendir serviknya berkurang, akhirnya si pasien itu ngerasa nyeri saat bersenggama. Tapi itu juga merupakan salah satu efek samping dari KB hormonal. Jadi ini juga benar. Cuman kan di sini kita bingung ya, semuanya benar. Kira-kira jawabannya yang mana?
Nah, yang kita lihat adalah biasanya ini yang paling sering terjadi, efek sampingnya itu sebenarnya semuanya ada, tapi karena dia lagi menyusui, ini karena di sini dijelasinnya bahwa anaknya itu anak pertama umurnya 6 bulan datang ke BPS, berarti dia masih punya anak yang usianya 16. Kemungkinan sebenarnya sih harusnya ini lebih jelas lagi apakah dia menyusui atau tidak, karena kalau menyusui jelas dia biasanya belum haid, karena dengan menyusui itu kan dia bisa ada MAL ya, metode amenorrhea-laktasi, jadi memang tidak haid karena dia sedang menyusui, dan itu juga merupakan salah satu jenis KB alami. Nah, untuk itu berarti di sini jawabannya adalah yang B. Ya, jadi kalau kita lihat di pilihan ganda semua jawabannya benar, kita analisis lagi, lihat lagi kasusnya. Kasus si ibu ini seperti apa? Oh, dia lagi nyusuin, kemungkinan dia kan tidak akan mens. Dan kita berarti efek samping yang kita pilih juga amenorrhea, berarti dia tidak mens. Gitu. Pertanyaan selanjutnya ya. Oke, ini kasus yang baru. Nyonya R dan suaminya biasanya menggunakan kontrasepsi kondom. Semalam melakukan hubungan seksual tanpa kondom karena kehabisan lama haidnya 5 hari. Saat ini Nyonya R berada pada siklus haid hari ke-10. Pagi ini dia datang ke tempat praktek Anda dan minta bantuan agar tidak hamil. Nomor 6, kontrasepsi apa yang Anda berikan kepada Nyonya R? Jadi nah, yang pertama ada pil progestin, pil kombinasi, suntik siklofem atau suntik 1 bulan ya. Kemudian ada suntik kombinasi, yang E kontrasepsi darurat pil. Nah, untuk pertanyaan ini karena Nyonya R itu kan sebenarnya dia sebelumnya pakai kontrasepsi kondom, tapi karena dia lupa, dia tidak mau hamil, otomatis jawabannya adalah yang E, kontrasepsi darurat, karena untuk mencegah kehamilan yang terjadi karena tadi malam Nyonya R itu berhubungan suami istri dengan suaminya. Jadi jawabannya adalah E. Kemudian pertanyaan nomor 7, waktu yang tepat menggunakan kontrasepsi tersebut maksimal. Nah, ini jadi kalau pertanyaan yang bersangkut paut seperti ini, kalau kita jawabnya salah dari awal, itu biasanya nomor 7, 8, 9, 10-nya juga ikut-ikut salah. Tapi makanya kenapa kita harus benar-benar teliti. Kalau kita yakin dari awal jawabannya itu, kita bisa langsung pilih. Tapi kalau misalnya kita masih setengah-setengah, kita bisa lewatin dulu, lihat ke bawahnya, karena kadang-kadang ada kunci jawabannya di pertanyaan selanjutnya. Jadi buat teman-teman kalau misalnya lagi tes SKB nanti, pada saat tes SKB yang sudah lulus, buat teman-teman yang sudah lulus tes SKD-nya, jadi mengerjakan soal itu harus hati-hati, jangan, kalau bahasa Sunda sih bilangnya gurung gusuh, jangan. Jadi kita pelan-pelan, kalau masih kita belum yakin, kita tandain dulu, nanti kita lihat ke pertanyaan berikutnya, karena kadang-kadang di pertanyaan berikutnya juga ada kunci jawabannya. Nah, ini tadi kita sudah memilih pil kontrasepsi darurat ya, karena dari situ waktu yang tepat menggunakan kontrasepsi tersebut maksimal 7 hari sejak hubungan seksual, 12 jam sejak hubungan seksual, 24 jam sejak hubungan seksual, 48 jam sejak hubungan seksual, 72 jam sejak hubungan seksual. Oke, sebelum saya menjawab, saya akan sedikit menjelaskan tentang kontrasepsi darurat. Kontrasepsi darurat itu dibagi menjadi 2 ya. Jadi ada mekanik dan juga ada yang medik. Nah, kalau mekanik ini biasanya IUD. Kalau yang medik itu adalah ada pil kombinasi, pil progestin, dan pil estrogen. Nah, ini tuh adalah macam-macam dari kontrasepsi darurat itu. Nah, di sini kita harus lihat nih, kalau IUD, kalau kondarnya IUD, dia itu boleh dipasang
maksimal itu 7 hari setelah berhubungan. Itu berhubungan. Nah, sedangkan untuk medik ada pil kombinasi, pil progrestin dan pil estrogen. Nah, ini masing-masing itu bisa diminum atau akan atau hasilnya itu akan berkhasiat kalau kita cepat meminumnya, atau istilahnya kita cepat menggunakan metode pil kontrasepsi darurat ini. Dan maksimal itu biasanya adalah 3 hari, atau dari sini bisa juga 48 jam. Tuh, kenapa nggak 72 jam? Karena kalau semakin lama rentan waktunya dari antara hubungan seksual ke minum pil kontrasepsi darurat ini, maka biasanya tingkat kegagalannya juga semakin tinggi gitu. Biasanya biasanya kontrasepsi darurat ini diberikan kepada korban perkosaan, atau misalnya seorang wanita yang yang seperti kasus ini lupa menggunakan KB, pokoknya atau misalnya yang IUD-nya eksplosi keluar, atau dan masih banyak lagi. Jadi kita bisa boleh memberikan KB kontrasepsi darurat. Anak aku lagi nangis, kita pause dulu, nanti kita terusin lagi, oke? Pertanyaan selanjutnya, kenapa? Pertanyaan selanjutnya nomor 8. Berapa dosis dan bagaimana cara penggunaan kontrasepsi tersebut? Pil kombinasi dosis tinggi minum 2 tablet diulang 2 tablet 24 jam berikutnya. Yang B, pil kombinasi dosis tinggi diminum 2 tablet dan 2 tablet lagi 12 jam berikutnya. Yang C, pil kombinasi diminum 2 tablet pada malam hari dilanjutkan 1 tablet pada hari dan waktu yang sama. Yang D, pil progrestin 1 tablet pada malam hari dilanjutkan 1 tablet tiap hari pada waktu yang sama. Kemudian yang E, disuntikan saat ini diulang 4 minggu kemudian selama 7 hari memakai kondom. Jadi kalau pil kombinasi jelas bukan yang C ya dan yang D, karena yang C dan D adalah pemakaian untuk KB pil biasa. Berarti jawabannya antara A dan B. Sedangkan kita tahu untuk dosis penggunaan pil kontrasepsi darurat itu adalah untuk dosis pertama ke dosis kedua itu 12 jam. Berarti jawabannya yang B. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa efek samping kontrasepsi tersebut? Spotting, mual dan muntah, peningkatan berat badan, nyeri daerah penyuntikan, tekanan darah meningkat. Nah, untuk efek sampingnya biasanya karena dia dosis tinggi, itu yang dialami itu adalah mual dan muntah. Kemudian, kapan waktu mulai menggunakan kontrasepsi lainnya yang tepat? Ini pil langsung diminum, kondom, AKDR dapat dimulai hari ke-7, kemudian suntikan diberikan 5 hari periode menstruasi berikutnya, implan dipasang dalam 5 hari periode menstruasi berikutnya. Nah, di sini KB yang cocok adalah kalau pil kan jelas ya si ibunya aja pakai kondom dia tidak lupa, berarti kondom bukan, pil juga bukan karena kemungkinan ibunya lupa juga tinggi. Nah, karena si ibunya tidak mau hamil lagi, berarti kita menganjurkan kontrasepsi jangka panjang, yaitu AKDR. Untuk pertanyaan selanjutnya, sesuai kasus di atas, kemungkinan diagnosis Nyonya N adalah, ini ada soal baru lagi, ada kasus baru lagi, yaitu Nyonya N umur 21 tahun, datang ke BPS Nyonya D dengan keluhan ada payudara sebelah kanan teraba benjolan, mudah digerakkan, tidak berubah-ubah besarnya dan tidak nyeri. Sesuai kasus di atas, kemungkinan diagnosis Nyonya N adalah mastitis, amame, engorgement, fidget disease, fibrideanoma. Di sini kita harus tahu dari ciri-ciri dari setiap pilihan ganda, karena nanti kalau misalnya kita salah ngejawab di awal, itu ke belakangnya itu biasanya juga ikut-ikutan salah. Yang pertama mastitis. Mastitis kita tahu kalau ini adalah salah satu jenis infeksi yang terjadi di payudara dan biasanya terjadi pada ibu
yang menyusui gitu. Yang kedua seamame. Kalau seamame biasanya tanda-tandanya ada nyeri. Jadi si benjolannya itu nyeri. Sedangkan ini ibunya tidak nyeri, berarti bukan seamame, dan ibunya juga kan tidak menyusui, berarti bukan busui. Nah, kalau enlargement itu adalah payudaranya bengkak. Jadi dia tuh bengkak. Jadi biasanya ini tuh terjadi sebelum ke mastitis. Jadi ini tahap pertama. Dari sini kalau dibiarkan itu biasanya jadi mastitis, dan ini juga kan terjadi pada ibu menyusui. Jadi ini jelas bukan. Kemudian yang D, fidget disease itu adalah ini tuh sejenis kanker yang terjadi di puting dan areola. Sedangkan di sini dijelaskan bahwa benjolannya bukan di puting dan areola, berarti ini bukan. Sedangkan sebenarnya ini salah ya, harusnya fibroadenoma. Harusnya fibroadenoma. Jadi ini tuh adalah salah satu jenis tumor jinak. Ini tumor jinak, terus tidak ada sakit, tidak ada nyeri tekan, kemudian mudah digerakkan. Berarti jawabannya adalah yang E. Pertanyaan selanjutnya, data penunjang yang sesuai dengan kasus yang di atas yang perlu dikaji adalah riwayat fibroadenoma itu kan bukan penyakit akut ya. Dia juga bukan penyakit kronis, dia bukan penyakit menular, dan dia juga bukan penyakit menahun. Berarti dia yang harus kita kaji adalah ini, penyakit keturunan, karena biasanya ini faktor predisposisinya itu adalah ada riwayat keturunan. Deteksi dini yang dapat dilakukannya adalah, nah ini deteksi dini. Balik lagi, sebenarnya di sini sadari benar, mamografi juga benar, karena di sini buat melihat tumornya itu seperti apa. Tapi karena ini di sini deteksi dini, berarti jawabannya adalah sadari, sadar payudara sendiri. Pertanyaan selanjutnya, nomor 14, pemeriksaan penunjang yang mendukung diagnosis Nyonya N adalah EKG, USG, ronsen, lab darah, mamografi. Nah, pemeriksaan penunjangnya adalah ini ya, mamografi. Nyonya N umur 21 tahun, ini masih kasus yang sama untuk pertanyaan nomor 15 yang merupakan tindakan bidan untuk mengatasi masalah di atas, yaitu kolaborasi dengan A. Dokter obgyn, dokter bedah, dokter internal, dokter onkologi, dokter pediatri. Nah, untuk kasus untuk Nyonya N ini kita berkolaborasinya adalah dengan dokter bedah, karena prosedur pembedahannya dilakukan oleh dokter bedah. Kita masuk pertanyaan selanjutnya. Nona A umur 35 tahun datang ke BPS ingin periksa payudara sebelah kiri dan terdapat benjolan yang semakin lama semakin membesar, sulit digerakkan dan terasa sakit. Nih, ini Nona A, berarti di sini nunjukin kalau si pasien itu belum menikah, usianya sudah 35 tahun. Kita lihat pertanyaannya ya. Berdasarkan data di atas, kemungkinan Nona A menderita fidget disease, enlargement, kanker payudara, fibroadenomame, kista adenomame. Oke, tadi kita sudah tahu kalau fidget disease itu salah satu CA yang terjadi di puting, dan areola. Sedangkan ini tuh adalah pembengkakan payudara akibat ASI. Jadi ini kan jelas bukan, yang ini juga bukan. Nah, kemungkinannya adalah kanker payudara. Kenapa saya bilang kanker payudara? Karena di sini ada terasa sakit dan sulit untuk digerakkan. Jadi jawabannya adalah yang C, karena kalau fibroadenomame ini itu tidak ada nyeri dan mudah digerakkan.
Nah, sedangkan kalau kista juga sama. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Masih kasus Nona A. Tindakan yang boleh dilakukan oleh bidan sesuai dengan kewenangannya adalah bed rest, kemoterapi, mamografi, rujuk ke rumah sakit, perbaikan nutrisi. Di sini jelas yang boleh dilakukan oleh bidan. Bed rest bisa, tapi kan ini karena kasusnya adalah kemungkinannya adalah CA, berarti yang kita lakukan adalah rujuk ke rumah sakit. Pertanyaan selanjutnya. Penyakit Nona A termasuk golongan akut, infeksi, benigna, menular, herediter. Akut ini bukan akut ya. Terus infeksi juga merupakan bukan salah satu penyakit infeksi. Nah, kalau benigna ini adalah dia itu tumor jinak. Bukan juga karena kemungkinannya adalah CA mame menular. Kanker juga tidak menular, tapi kanker merupakan salah satu penyakit herediter. Jadi penyakit yang diturunkan atau salah satu faktor predisposisinya itu adalah dari keturunan. Jadi jawabannya adalah E. Pertanyaan selanjutnya, untuk melengkapi data dalam menegakkan diagnosis perlu anamnesis tentang adanya penyakit yang sama diderita oleh A. Ayahnya, nenek dari ayahnya, teman akrabnya, saudara sepupu ayah, atau ibu atau nenek dari pihak ibu. Nah, tadi kalau pertanyaan selanjutnya kita nggak tahu itu salah satu penyakit apa, kita bisa lihat pertanyaan yang di bawahnya. Di sini jelas banget pertanyaannya tuh nunjukin kalau penyakit ini adalah penyakit herediter. Jadi jawabannya gitu yang pas nomor 18 itu pasti yakin jawabannya adalah herediter karena faktor keturunan. Nah, untuk jawaban nomor 19 di sini kalau untuk CA mame itu kemungkinannya adalah ibu atau nenek dari pihak ibu ya, diturunkan dari pihak ibu. Kemudian pertanyaan nomor 20, predisposisi timbulnya penyakit pada kasus Nona A adalah umur, tidak menikah, faktor keturunan, tidak hamil atau tidak menyusui, sering melakukan manipulasi payudara. Oke, kalau di sini mungkin umur betul ya, karena usianya sudah tua. Tidak menikah karena dia Nona, betul. Faktor keturunan ya, karena di pertanyaan sebelumnya dijelasin. Kemudian tidak hamil, tidak menyusui, ini jelas karena dia tidak menikah kan. Berarti jawabannya E. Kenapa E? Kalau menurut saya ini kayaknya pertanyaannya yang salah ya. Harusnya di sini kecuali. Nah, benar. Jadi kadang kalau ada namanya juga soal bikinan manusia ya. Jadi kalau saat kita tes SKB, kita yakin nih jawabannya kok banyak banget yang benar. Kita yakin itu jawabannya semuanya benar gitu. Tapi ada salah satu jawaban yang nggak benar. Nah, kemungkinan itu pertanyaannya adalah kecuali, cuman mungkin salah ngetik atau bagaimana lah, saya kurang tahu. Jadi kalau buat aku sih milihnya daripada yang 1 sampai dengan 4-nya kita yakin itu semua tipenya sama, ada satu yang nyempil beda, saya milihnya yang E gitu. Nah, alhamdulillahnya saya bisa lulus juga sih sebenarnya mah. Jadi milihnya kita yang E ya, karena kemungkinan ini pertanyaannya adalah kecuali. Kita masuk kasus selanjutnya. Nyonya V umur 42 tahun, mengalami menstruasi tidak teratur kurang lebih 6 bulan. Saat ini setiap menstruasi perdarahannya banyak, keluar stolsel, ini salah nulisnya ya. Datang ke bidan, hasil pemeriksaan fisiknya adalah tekanan darah normal, nadi 120 kali per menit, respirasinya 29 kali per menit, pemeriksaan abdomen terasa massa berbenjol-benjol. Oke, kita lihat pertanyaannya. Sesuai data kemungkinannya, Nyonya F mengalami suspek myoma uteri, endometriosis,
cervitis uteri, endometriosis lagi. Kok endometriosis lagi ya? Ini stoma ovari. Oke lah, kita bahas aja ini satu-satu. Oke. Mioma uteri. Nah, kalau mioma uteri itu ciri-ciri tanda gejalanya sih yang sering dikeluhkan sama pasien itu biasanya dia mensnya banyak, terus lebih dari seminggu biasanya karena si mensnya banyak. Terus KU-nya biasanya dia pucat karena dia mensnya banyak, otomatis HB-nya rendah kan ya, jadi KU-nya pucat, keadaan umumnya pucat. Terus biasanya lagi ada nyeri pinggang atau panggul. Terus dia sering BAK, atau kadang juga dia susah untuk ada rasa ingin BAK tapi susah untuk mengeluarkan gitu. Nah, ini salah satu ciri-ciri mioma uteri. Terus kalau endometriosis biasanya pada saat haid itu ada nyeri yang hebat, saat haid. Jadi kalau pada saat dia haid itu sakitnya sakit banget, bahkan bisa sampai pingsan si pasiennya. Sedangkan di sini kan tidak diberitahukan bahwa si pasien itu terdapat nyeri haid ya, berarti ini bukan. Terus cervitis uteri. Oke, cervitis uteri itu adalah infeksi mulut rahim. Nah, si infeksi mulut rahim ini juga biasanya suka ada perdarahan, tapi si infeksinya itu biasanya perdarahannya itu terjadi setelah hubungan seksual, yang paling khas sih biasanya sering terjadi. Sedangkan di sini tidak dijelaskan pasien itu pasca berhubungan. Terus biasanya juga tidak akan ada massa di perut ya, tidak ada massa aja. Sedangkan ini kan ada massa berbenjol-benjol ya di perut, berarti ini bukan. Karena kalau infeksi cervix itu kemungkinan pada saat kita palpasi itu tidak akan teraba adanya massa. Nah, ini endometriosis sama ya, sama yang B. Nah, yang keempat stoma uteri. Jadi kalau stoma uteri itu adalah kista ovarium. Nah, kalau kista ovarium itu biasanya nggak ada gejala. Jadi ini tuh biasanya tuh tidak ada gejala. Jadi kebanyakan tuh pasien nggak sadar kalau dia punya penyakit kista ovarium. Jadi kadang juga dia bisa sembuh sendiri dengan kehamilan. Jadi kemungkinan jawabannya bukan yang E. Nah, kalau lihat dari ini maka jawabannya adalah miom, karena dia terdapat massa yang berbenjol-benjol. Biasanya sama orang-orang awam itu suka disangkanya hamil, padahal bukan hamil gitu, enggak, tapi hamil tapi dia mens. Nah, pas dipegang, kalau hamil kan jelas ya ada denyut jantungnya. Nah, kalau miom itu dia tuh pas diraba juga bukan bala temen jadi kayak ada massa keras benjol seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang E. Pertanyaan selanjutnya, data lain yang perlu dikembangkan adalah adanya kontak bleeding, berganti-ganti pasangan, jumlah darah yang keluar, pemenuhan kebutuhan nutrisi, beberapa kali ganti pembalut sehari. Nah, ini data-data yang perlu dikembangkan. Jadi apa yang harus kita gali ke pasien tersebut? Biasanya yang harus kita gali itu, kalau miom itu biasanya khas karena mensnya itu selain dia ada massa di perut, dia mensnya itu banyak, terus KU-nya pucat. Berarti kita harus lihat ke jumlah darah yang keluar. Jumlah darah yang keluarnya tuh bener-bener banyak gitu, setelah lebih dari 7 minggu juga banyak atau tidak. Nah, jadi kita jawabannya adalah yang C. Karena kalau berganti-ganti pasangan itu tidak mungkin ya, karena nggak ada hubungannya. Pemeriksaan penunjang untuk kasus di atas adalah urin, darah, biopsi, lendir serviks, lendir vagina. Nah, untuk pertanyaannya berarti jawabannya adalah biopsi, karena untuk menentukan kalau ini adalah tumor ganas atau tumor jinak. Kemudian
Pertanyaan selanjutnya, Nyonya V termasuk periode umur senium, menopause, premenopause, klimakterium, pasca menopause. Ini 42 tahun ya, berarti masuknya adalah premenopause. Yang selanjutnya, tindakan sementara adalah mengatasi perdarahan Nyonya V. Dapat diberikan A. Roboransia, uterotonika, antikoagulan, hormon estrogen, hormon progesteron. Nah, kalau uterotonika kita tahu ya, ini tuh adalah obat untuk merangsang kontraksi rahim. Berarti ini bukan. Sedangkan antikoagulan juga bukan. Ini untuk pembekuan darah. Terus hormon estrogen dan progesteron juga bukan. Yang benar adalah roboransia. Roboransia itu adalah Fe, tablet tambah darah. Jadi multivitamin. Berarti jawabannya adalah A. Ya. Nyonya K umur 40 tahun, P6A1, datang ke tempat bidan. Hasil anamnesisnya, Nyonya K mengalami keputihan yang berbau kurang lebih 1 tahun dan akhir-akhir ini mengalami perdarahan saat melakukan hubungan seksual. Hasil pemeriksaannya, KU-nya pucat, tekanan darah 90/60, nadi 88 kali per menit, suhunya 37,6, respirasi 18, HB-nya 7. Pertanyaannya, penyakit Nyonya K dapat dideteksi dengan cara biopsi, kolposkopi, histerosikopi, histerosalpingografi, atau E. papinokolosmir. Nah, kita lihat lagi, dia datangnya ke bidan. Berarti kalau bidan itu hanya bisa pap smear. Berarti jawabannya E. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Nyonya K umurnya 40 tahun, ini masih dengan kasus yang sama. Faktor predisposisi penyakit yang diderita Nyonya K adalah sering melahirkan, ibu mengalami anemia, pemakaian kontrasepsi, higien seksualitas yang kurang baik, frekuensi hubungan seksual yang sering. Nah, kalau di sini dijelasin kan, ini Nyonya K itu P6A1, berarti faktor predisposisinya sering melahirkan. Kalau ibu mengalami anemia itu karena sakitnya itu, jadinya ibu mengalami anemia, bukan anemia yang menyebabkan penyakit tersebut. Pertanyaan selanjutnya, Nyonya K kemungkinannya menderita A. osteoporosis, B. serviksitis, C. polip serviks, D. kanker serviks, atau E. radang panggul. Ayo kita bahas satu-satu, oke? Radang panggul. Nah, kalau radang panggul kita tahu ini biasanya ada panas ya, suhu tubuhnya meningkat, sedangkan ini 36. Osteoporosis itu berarti ada sama ini juga peradangan, tapi yang letaknya di indung telur. Biasanya sih nggak sampai ngeluarin tidak ada gejala keluhan mengalami perdarahan saat melakukan hubungan seksual, berarti ini bukan ya. Ini juga bukan. Serviksitis itu sama, ini radang di serviks. Ini biasanya gejalanya mirip-mirip dengan kanker serviks, CA serviks. Nah, makanya kenapa kita harus melakukan pap smear. Nanti setelah hasil dari pap smear ini kita melihat hasilnya kan. Nah, karena di sini ibaratnya ini kemungkinan benar, yang kanker serviks juga kemungkinannya benar. Kita lihatnya adalah yang paling parah. Kenapa saya bilang yang paling parah? Karena kalau di dalam kenyataannya gitu ada pasien seperti ini, kita pasti harus ngasih tahu pasien keadaan yang terburuk, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mempersiapkan kemungkinan resiko yang akan terjadi sama pasien tersebut. Jadi kalau misalnya kita ragu nih antara serviksitis atau kanker serviks,
itu kita ngobrol sama pasiennya, pasti kan ibu ya kita beritahu kemungkinan terburuk dan kita juga tetap memberitahu kemungkinan yang terbaik. Ya kalau cervicitis ternyata bukan jenis keganasan, berarti kan alhamdulillah ya bisa cepat ditangani. Tapi kalau seandainya pun termasuk kanker serviks itu kan masih dapat ditangani karena untungnya diketahui dengan secepat mungkin. Jadi kalau menurut saya jawabannya adalah yang D, karena kita lihat kemungkinan terburuk. Nah ini kemudian pertanyaan nomor 29, tindakan yang sesuai dengan kewenangan bidan untuk mengatasi kasus Nyonya K. Bed rest, kemoterapi, observasi, perbaikan nutrisi, rujuk. Kalau ini di sini kan jelas ya untuk bidan berarti dia adalah rujuk ke rumah sakit. Nah, pertanyaan nomor 30, untuk menegakkan diagnosis kemungkinan Nyonya K dilakukan pemeriksaan urin, VDRI, ELISA, kultur darah, tes DNA HPV. Nah, karena kita ini suspeknya adalah CA, kemungkinan berarti kita menganjurkan adalah tes DNA HPV karena kita untuk melihat apakah di dalam di dalam Nyonya K tersebut terdapat virus human papilloma virus tidak gitu. Jadi kita anjurkan untuk tes DNA HPV. Jawabannya adalah E. Nyonya T, seorang ibu rumah tangga, datang ke poli kandungan dengan keluhan bengkak di daerah kemaluan bagian bawah, keputihan, panas dan nyeri waktu kencing. Pertanyaannya, sesuai dengan data kasus di atas, kemungkinan Nyonya T menderita A. vulvitis, B. vaginitis, C. cervicitis, D. bartholinitis, E. endometriosis. Di sini kita lihat ya bahwa keluhan Nyonya T itu adalah dia keputihan, panas dan nyeri waktu kencing. Berarti jawabannya adalah yang vulvitis. Kan kita tahu vulvitis itu adalah peradangan di daerah vulva. Biasanya tanda-tandanya itu dia ada gatal, ada nyeri, perih. Nah, biasanya itu ini akibat dari jamur. Nah, jamur yang paling sering ditemukan itu yaitu jamur Candida albicans kalau nggak salah ya. Bener nggak sih? Lupa lagi aku. Nah, ini tuh biasanya kalau akibat jamur itu dia itu biasanya bengkak, merah. Nah, itu udah khas banget lah pokoknya mah. Oke. Nah, kalau vaginitis, kita tahu ya, vaginitis itu berarti sama aja sih dia peradangan di vagina. Sedangkan cervicitis itu dia peradangan di mulut rahim atau di cervix. Biasanya dia tanda-tandanya itu suka ada perdarahan postkoitus. Nah, kalau ini biasanya khas, dia suka ada perdarahan setelah berhubungan suami istri. Nah, ini. Sedangkan kalau bartholinitis itu adalah radang di kelenjar Bartholin. Nah, ini ya. Kemudian kalau endometriosis, itu biasanya kondisi ketika si jaringan yang membentuk lapisan dinding rahim itu tumbuh di tempat lain. Jadi biasanya tuh pasien tuh mengalami nyeri yang sangat hebat gitu. Jadi kalau pas lagi haid itu tuh pasti nyeri banget, bahkan sampai ada yang pingsan. Itu saking sakitnya untuk menahan rasa sakit itu si pasien biasanya suka nggak kuat, jadi akhirnya dia pingsan. Berarti jelas ya untuk pertanyaan ini dia jawabannya adalah yang A, vulvitis. Kemudian kemungkinan kuman penyebab penyakit yang diderita Nyonya T adalah A, streptococcus, B, candida albicans, C, neisseria gonorrhoeae, D, Treponema pallidum, E, Trichomonas vaginalis. Meskipun tadi di nomor 1 aku bahas biasanya yang paling terjadi di vulvitis itu adalah Candida albicans, tapi kan dia punya ciri khas ya. Ciri khasnya itu biasanya dia ada bengkak. Ini tuh ada bengkak sama dia kemerahan. Bengkak dan kemerahan. Sedangkan
di soal ini pasien tersebut ada bengkak dan juga kemerahan. Di sini dijelaskan bahwa pasiennya itu adalah keputihan, panas, dan nyeri waktu kencing. Kita bahas satu-satu dulu sebelum cari jawabannya ya. Kalau Streptococcus itu jelas, ini adalah penyebab dari pneumonia. Nah ini enggak, berarti kan bukan ya, jawabannya bukan ini. Ini juga bisa juga menyebabkan meningitis, itu biasanya dari bakteri ini. Oke, kalau Neisseria gonorrhoeae ini pasti kan penyebabnya dari dari PMS kan, penyakit hubungan seksual. Jadi karena dia seringnya berganti-ganti pasangan, terus dia pernah melakukan hubungan koitus dengan pasangan yang memang menderita gonorrea, makanya dia bisa tertular. Nah, kalau gonorrea ini biasanya tanda-tandanya itu adalah si keputihannya itu kental, dia bernanah, sama dia juga ada rasa nyeri dan panas pada saat pipis. Ini juga sama, ada nyeri dan juga panas ya ketika dia buang air kecil. Cuman dia keputihannya itu biasanya sampai ada warnanya tuh kehijauan bernanah-nanah gitulah. Nah terus yang D, ini kenapa balik ke sini? Oke. Nah yang D itu Treponema pallidum itu biasanya dia itu adalah bakteri penyebab dari sifilis. Sifilis juga sama ya, merupakan salah satu penyakit menular seksual yang ditularkan dari hubungan seksual. Biasanya kalau Treponema pallidum ini tuh kontaknya tadi melalui hubungan seksual. Gejalanya juga biasanya suka ada luka di tempat bakteri masuk. Misalnya ada muncul semacam ruam, terus kayak lecet-lecet di sekitar bibir. Nah itu ya, ini sifilis. Nah sedangkan kalau Trichomonas vaginalis itu biasanya keputihannya biasanya gatel. Setelah gatel dia juga ada berbusa dan berwarna kuning kelabu. Jadi bedanya kalau Trichomonas vaginalis itu lebih ke jamur ya, sedangkan kalau gonorrhea itu keputihannya dia bernanah berwarna hijau gitulah, bau banget pokoknya mah. Ini yang Neisseria gonorrhoeae. Nah sekarang pertanyaannya, jawabannya kira-kira yang mana nih? Nah kalau kita lihat di sini keluhannya bengkak di daerah kemaluan, berarti jawabannya adalah yang mana? Yang B. Pertanyaan selanjutnya, kompilasi yang mungkin muncul pada penyakit Nyonya T adalah A. cervicitis, B. salpingitis, C. myometriosis, D. bartholinitis, E. endometriosis. Nah ini komplikasi yang mungkin terjadi adalah D. Kenapa yang D? Karena dia letaknya yang paling dekat dengan terjadinya infeksi tersebut kan, karena ada di vagina. Kalau ke serviks dia masih ada ruang. Salpingitis juga kayaknya nggak mungkin karena dia ada di dalam ya, saluran tuba kan. Kalau salpingitis ini berarti terlalu jauh. Myometriosis juga sama, dia terlalu jauh. Nah yang paling dekat yang mana nih? Berarti yang paling dekat adalah yang bartholinitis. Berarti bartholinitis itu kan radang di kelenjar Bartholin ya. Pertanyaan selanjutnya, tindakan yang sesuai dengan kewenangan bidan dalam menangani kasus yang dialami Nyonya T adalah A. bilas vagina, B. kompres betadine, C. memberikan abotil, D. memberikan AGNO3 10%, E. kolaborasi pemberian antibiotik. Nah, di sini kita harus balik lagi kewenangan kita sebagai bidan. Kewenangan kita sebagai bidan sebenarnya untuk pengobatan dari Nyonya T ini kan kita kira-kira harus ngapain nih? Kewenangan kita yang mana? Nah, sebenarnya di sini jawabannya adalah yang E. Kenapa yang E? Kan bidan sebenarnya nggak boleh ngasih pemberian antibiotik. Iya, memang nggak boleh. Tapi di sini ada kata-kata kolaborasi. Sedangkan kewenangan bidan dalam memberikan antibiotik itu kita harus berkolaborasi dengan dokter atau dokter spesialis. Jadi jawabannya adalah yang E. Kemudian, pendidikan kesehatan yang dapat diberikan pada Nyonya T adalah A. bilas vagina rutin, B. cebok dengan larutan iodin, C. rendam rebusan air sirih, D. cebok dengan sabun sirih, E. sementara tidak senggama.
Untuk pankesnya yang diberikan kepada Nyonya T itu yang pertama adalah ini ya, sementara tidak senggama selama dia pengobatan. Karena ya tadi penularannya takutnya dia bisa menularkan ke partnersnya gitu. Kita masuk soal selanjutnya. Nona S umur 16 tahun datang ke poliklinik untuk periksa. Hasil anamnesis Nona S sebelum pernah menstruasi. Setiap bulan merasakan nyeri siklik kurang lebih 5 hari. Keadaan umum pucat dan perut membesar dengan TFU 3 jari di bawah pusat serta telaba lunak. Kemungkinan Nyonya S menderita A. Amenore, B. Dysmenore, C. Hipomenore, E. Hipermenore, D ya yang tadi, terus E. Cryptomenore. Nah, jawabannya adalah sebelum kita kasih tahu jawabannya, kita bahas dulu satu-satu ya. Ini bidan-bidan semuanya ini harus tahu ini apa namanya? Deskripsi ini tuh harus paham betul karena ini tuh paling sering diketemukan di keadaan nyata gitu. Sama pasien tuh pasti sering. Amenore, kita bahas dulu. Amenore itu adalah dia itu tidak haid. Ini amenore ya. Sedangkan dysmenore itu adalah nyeri haid, nyeri pada saat haid. Kemudian hipomenore itu adalah mensnya itu sedikit. Dan hipermenore itu adalah apa? Mensnya kebalikannya ya, mensnya itu banyak. Dan cryptomenore itu adalah darah haid yang tidak dapat keluar karena apa? Karena tertutupnya si traktus genitalis. Jadi si lubangnya itu kan kalau vagina tuh biasanya si selaput darahnya itu ada lubang kecil ya. Kalau yang buat perawan-perawan itu biasanya tuh si selaput darah itu ada lubang dan dia itu biasanya berfungsi untuk mengeluarkan darah haid. Sedangkan pada keadaan cryptomenore dia itu si traktus genitalisnya tuh nutup gitu. Jadi si baik itu di serviks atau di himen. Jadi dia tuh nutup sehingga si darah haidnya tidak bisa keluar. Berarti jawabannya nomor 6 adalah yang E. Nomor 7. Perut Nyonya S membesar kemungkinan disebabkan oleh A. Adanya mioma uteri, adanya kista endometriosis, adanya cairan di rongga perut, tertumpuknya darah di uterus, E. tertumpuknya darah di tuba falopi. Nah, kalau ini jawabannya di D ya, karena ini tuh jadi si darah haid yang gak bisa keluar itu dia numpuk di dalam rahim. Ini kalau dibiarin juga bahaya, bisa pecah juga ya. TFU Nyonya S dapat menyebabkan gangguan A. Eliminasi, B. Pernafasan, C. Pencernaan, D. Sirkulasi darah, E. Hubungan seksual. Nah, di sini dapat menyebabkan gangguan apa kira-kira? Ini ya, sirkulasi darah. Kemungkinan tindakan medis yang untuk mengatasi masalah Nona S adalah kauter, insisi himen, himenektomi, radiasi himen, atau eksterpasi himen. Ini berarti tindakan medisnya yang pasti adalah insisi himen. Jadi si himennya itu harus dilubangi. Jadi harus dilubangi supaya si darah mensnya keluar ya. Lubangi. Oke. Kita masuk pertanyaan selanjutnya. Ini kasus baru ya. Anak B umur 9 tahun terjadi perubahan payudara membesar. Berat badan anak lebih cepat membesar dan menyatakan sudah haid pertama. Dan darah yang keluar banyak selama 1 minggu sebelum haid, merasa nyeri kepala, perut kembung, dan mual. Pertanyaannya, disebut apakah tanda seks primer yang dialami oleh anak B? A. Telar C, B. Puber C, C. Menorrhea, D. Amenore, E. Metorrhagia. Nah, ini jawabannya adalah menarki. Kalau telar C, telar itu adalah tahap
di mana payudara mulai tumbuh. Sedangkan kalau puber C adalah ini tuh perubahan fisik pada saat pubertas. Sekarang kalau amenorrhea ini udah jelas ya, ini tidak haid. Metrorargi itu dia haidnya tidak teratur. Masih kasus yang sama, disebut apakah keluhan yang dirasakan anak B berupa nyeri kepala, perut kembung dan mual. A. Mialgia. B. Arthralgia. C. Premenstruasi sindrom. D. Sindrom adrenogenital. D. Vicarious menstruation. Jawabannya adalah ini ya, PMS ya, premenstruasi sindrom. Jadi ini gampang lah, insya Allah yang ini mah pasti benar ya kalau ada pertanyaan seperti ini. Pertanyaan nomor 13, disebut apakah ciri seks sekunder yang terjadi pada anak B? A. Telargi. B. Menorrhea. C. Amenorrhea. D. Metrorargi. D. Dysmenorrhea. Jawabannya adalah ciri seks sekunder. Kalau ciri seks sekunder berarti ini ya, telargi ya, perubahan payudara. Hormon apakah yang berperan pada pembesaran payudara anak? Hormon LH, hormon FSH. Kalau hormon LH itu dia dan FSH itu untuk memacu pertumbuhan dan kematangan sel telur. Jadi untuk memacu pertumbuhan sel telur. Jadi ini yang mengontrol untuk menstruasi. Sedangkan hormon estrogen adalah untuk pertumbuhan dan perkembangan jaringan organ seksual wanita. Hormon LH dan FSH ini tadi ya buat untuk merangsang agar memacu pertumbuhan sel telur untuk menstruasi. Jadi jawabannya adalah yang C, karena kalau hormon progesteron itu adalah untuk mengatur dan mengendalikan pertumbuhan jaringan dinding rahim atau endometrium. Jadi kalau di sini jelas karena di sini untuk pembesaran payudara anak, maka jawabannya adalah yang C, hormon estrogen. Nomor 15, apakah konseling yang tepat untuk mengurangi keluhan anak? B. Pijat. B. Minum obat. C. Minum jamu. D. Minum air putih. E. Pemahaman diri dan cukup istirahat. Konseling yang tepat berarti yang E, karena ini semua adalah normal. Jadi yang pasti si pasien itu harus paham dan tahu tentang kejadian yang terjadi pada tubuhnya. Masuk pertanyaan selanjutnya, ini kasus yang baru. Tuan H mempunyai 2 anak. Anak pertama laki-laki kelas 2 SMA dan anak kedua perempuan berambut panjang dan suka memakai rok panjang, duduk di kelas 5 SD. Setahun kemudian, anak perempuannya putus sekolah. Tuan H beranggapan bahwa pendidik bagi perempuan tidak penting karena anak perempuan hanya bertugas sebagai ibu rumah tangga. Adapun anak laki-laki tetap melanjutkan sekolah karena anak laki-laki dianggap sebagai yang lebih mampu dan bertanggung jawab. Nyonya H bekerja sebagai buruh pabrik, akan tetapi dia juga selalu mengerjakan tugas-tugas seperti memasak, mencuci, dan menyapu. Pertanyaannya adalah, anak perempuan Tuan H mengalami A. KDRT, B. Kesetaraan gender, C. Diskriminasi gender, D. Kekerasan perempuan, atau E. Pembentukan karakter feminim. Yang ini jawabannya adalah diskriminasi gender, karena si Tuan H ini kan membeda-bedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Selanjutnya, disebut apakah perlakuan Tuan H terhadap anak perempuannya? A. Stereotip. Kalau stereotip itu adalah dia itu penilaian pada seseorang itu hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompoknya, terhadap kelompok, itu kalau stereotip. Kemudian pilihan selanjutnya ada subordinasi. Subordinasi itu adalah penilaian atau anggapan bahwa
suatu peran itu lebih rendah dibandingkan peran yang lain. Jadi suatu peran lebih rendah dibandingkan peran yang lain. Nah, sedangkan pilihan yang ketiga itu bias gender. Bias gender itu adalah suatu kondisi yang memihak, dan merugikan salah satu jenis kelamin. Merugikan di sini ya, salah satu jenis kelamin. Ini kalau yang C. Yang D, beban ganda. Beban ganda itu beban pekerjaan yang diterima oleh salah satu jenis kelamin itu lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Yang E itu marginalisasi. Nah, kalau dilihat dari sini berarti jawabannya adalah yang B. Kenapa yang B? Karena di sini kita balik lagi ke pertanyaannya. Pertanyaannya kan disebut apakah perlakuan tuan H. Bentar ya, itu ada anak aku. Jadi disebut apakah perlakuan tuan H terhadap anak perempuannya. Berarti perlakuan tuan H ini memang yang B, subordinasi, karena dia menganggap bahwa peran anak perempuan itu lebih rendah daripada anak laki-laki, sehingga dia tidak menyekolahkan anaknya yang perempuan. Yang nomor 18, apakah peran Anda sebagai bidan dalam upaya terhadap kasus di atas? A. Pendidikan kesehatan gender. B. Memberikan pelayanan yang peka gender. C. Sosialisasi kesetaraan dan keadilan gender. D. Pendidikan kesehatan penanganan bentuk diskriminasi gender. E. Menyarankan Tuan H menyekolahkan anak perempuannya. Peran kita ya sebagai bidan berarti ini kita penkes tentang diskriminasi gender, karena tadi si Tuan H ini dia itu melakukan diskriminasi gender terhadap putrinya. Kita masuk pertanyaan nomor 19. Disebut apakah perilaku yang ditunjukkan anak kedua Tuan H? Anak kedua Tuan H, kita lihat perilakunya. A. Feminim. B. Keibuan. C. Tomboy. D. Maskulin. E. Menunjukkan identitasnya. Perilakunya adalah feminim. Kenapa feminim? Karena di sini dijelaskan dia suka anak perempuannya berambut panjang dan suka memakai rok panjang. Ini merupakan perilaku feminim. Kemudian disebut apakah peran yang dikerjakan oleh Nyonya H? A. Stereotip. B. Bias gender. C. Subordinasi. D. Beban ganda. Atau E. Marginalisasi. Jawabannya adalah D. Beban ganda, karena dia bekerja juga sebagai buruh di pabrik, tapi dia juga tetap mengerjakan tugas-tugasnya seperti memasak, mencuci, dan menyapu. Jadi jawabannya adalah E. Pertanyaan pertama, pasangan Mas W umur 19 tahun dan Mbak R umur 15 tahun datang ke Bu Bidan ingin konsultasi tentang berpacaran sehat karena orang tua tidak memperbolehkan untuk menikah karena mereka masih sekolah. Pertanyaannya adalah, manakah penjelasan bidan yang tepat kepada pasangan Mas W dan Mbak R tentang umur menikah bagi perempuan sesuai dengan UU Perkawinan? A. 16 tahun, B. 17, C. 18, D. 19, E. 20. Oke, menurut undang-undang terbaru itu adalah laki-laki dan perempuan menikah di usia 19 tahun. Kalau sebelumnya itu laki-laki kan lebih dari 19 tahun, perempuan 16 tahun. Nah, untuk undang-undang terbaru itu laki-laki maupun perempuan itu di usia 19 tahun. Kita masuk pertanyaan selanjutnya, pasangan masih soal kasus yang sama. Selanjutnya, bidan akan menjelaskan pada pasangan bahwa masa reproduksi sehat pada wanita adalah umur 15 sampai 25, 20 sampai 30, 20 sampai 35, 25 sampai 35, 25 sampai 38. Oke, jawabannya adalah yang C. Kita tahu ya, masa reproduksi yang sehat untuk wanita adalah 20 sampai 35 tahun.
Oke, pertanyaan selanjutnya nomor 3, apakah resiko yang akan dihadapi Mbak R bila ia hamil setelah pasangan tersebut menikah? A. Gameli, B. Anemia, C. Sungsang, B. Makrosomia, E. Prematuritas. Oke, di sini adalah jawabannya prematuritas karena faktor predisposisi penyebab dari prematuritas adalah dengan kehamilan pada usia muda. Pertanyaan nomor 4, jika pasangan Mas W dan Mbak R menikah, kehamilan sebaiknya ditunda sampai 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, 5 tahun lagi. Jawabannya adalah E, karena kita lihat usianya masih 15 tahun. Ini tuh soalnya gampang-gampang sulit, jadi kitanya harus teliti. Selanjutnya, nomor 5, anjuran KB disarankan pada pasangan Mas W dan Mbak R adalah A. Pil, B. IUD, C. Suntik, D. Kondom, E. Kalender. Jawabannya adalah pil karena pil itu merupakan KB hormonal dengan sistem harian. Jadi kapanpun Mbak R ini ingin punya anak, dia tinggal menghentikan KB-nya dan efektivitasnya juga lebih tinggi dibandingkan kondom atau kalender. Jadi jawabannya lah yang A. Oke, kasus selanjutnya, Nona T adalah seorang gadis berumur 17 tahun. Ia merupakan salah satu korban dari perdagangan perempuan di kotanya. Awalnya ia dijanjikan sebagai pembantu rumah tangga di luar negeri. Selama di penampungan, ia mengalami siksaan fisik. Ternyata di luar kota dijadikan PSK, dipaksa untuk melayani pria hidung belang. Kekerasan yang dialami oleh Nona T merupakan A. pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan, penyalahgunaan hak perempuan, pemerkosaan, dan kekerasan seksual. Jawabannya adalah yang E. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah dampak kesehatan reproduksi bagi Nona T? A. KET, B. PMS, C. infeksi, D. infertil, E. abortus. Jawabannya adalah PMS karena di sini Nona T dijadikan PSK. Pertanyaan nomor 8, apakah materi konseling yang dapat diberikan kepada Nona T untuk menghindari dampak yang terjadi? A. menghilangkan diskriminasi gender, melakukan kampanye anti kekerasan, menghindari hubungan dengan berganti pasangan, memberikan kesempatan remaja untuk akses informasi, memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan kekerasan. Karena kita tahu dampak yang terjadi adalah PMS, berarti materi konseling yang bisa kita berikan adalah ini untuk menghindari hubungan dengan berganti-ganti pasangan. Pertanyaan selanjutnya nomor 9, bagaimanakah sikap bidan dalam menghadapi kasus Nona T? A. meminta untuk tidak menemui siapapun, B. membekali tentang penjagaan keselamatan diri, C. bekerja sama dengan lembaga sosial permasyarakatan, D. menutupi masalah agar tidak tersebar di masyarakat, E. melaporkan tindakan kekerasan pada pihak yang berwenang. Nah, untuk ini jawabannya adalah yang C. Kenapa yang C? Karena setelah kita bekerja sama dengan lembaga sosial permasyarakatan, itu biasanya P2PKT kalau nggak salah, aku lupa lagi namanya. Nanti itu mereka yang biasanya melaporkan tindak kekerasan tersebut ke pihak yang berwenang. Jadi kalau tugas kita sebagai bidan itu sebenarnya nggak usah bingung atau nggak usah sulit kalau kita nemuin kasus seperti ini di lapangan. Jadi sebenarnya soal CPNS juga soal-soal yang melihat gimana tindakan kita pada saat kita menemukan kasus tersebut di lapangan. Jadi yang benar adalah jawabannya yang C gitu. Nomor 10, apakah upaya bidan agar kasus Nona T tidak terulang lagi di masyarakat? A. melatih setiap gadis untuk bela diri, mengenalkan pengaruh keutamaan gender, mengadakan pelayanan kasus pada privasi tinggi, melakukan screening terhadap kekerasan perempuan, E. melaporkan tindakan kekerasan pada pihak yang berwajib. Jawabannya adalah yang D. melakukan screening terhadap kekerasan perempuan, karena kalau di laporan bulanan juga kita ini melaporkan screening kekerasan terhadap perempuan ini. Jawabannya yang D ya. 10 tahun seorang tunasusila datang ke tempat bidan mengeluh sakit di perut bagian bawah, mengalami perdarahan dan demam dan hasil anamnesis ia ini adalah menggugurkan kandungan pada dukun 10 hari yang lalu. Pertanyaannya adalah pengguguran kandungan yang dilakukan Nona C dalam istilah medis disebut A. abortus iminen,
B. Abortus incipient, C. Abortus habitualis, D. Abortus provocatus, E. Abortus incompletus. Oke, kita lihat abortus iminen adalah salah satu tanda atau peringatan keguguran yang terjadi pada 20 minggu pertama usia kehamilan. Kondisi ini ditandai dengan perdarahan dari vagina. Biasanya ostium uteri belum terbuka. Jadi ini belum terbuka dan masih mengancam sehingga masih bisa diselamatkan. Sedangkan kalau abortus incipient adalah suatu keadaan yang lebih berat dibandingkan abortus iminen. Pada jenis ini hasil konsepsi masih di dalam lahir, denyut jantung masih ada, tapi ostium uterinya sudah terbuka. Nah, kalau incipient itu ostium uterinya udah terbuka. Nah, kalau abortus habitualis itu abortus yang terjadi berulang kali. Sedangkan abortus incompletus adalah abortus yang terjadi di mana jaringan janin itu belum keluar seluruhnya, jadi masih ada sisa. Nah, sedangkan abortus provocatus itu adalah abortus yang sengaja dilakukan. Dengan sengaja, kalau ini berarti jawabannya adalah yang D. Pertanyaan selanjutnya, sesuai keluhan yang dirasakan paling mungkin Nona C mengalami A. Sistitis, B. Salpingitis, C. Endometriosis, D. Appendicitis akut, E. Abortus infeksius. Nah, kita lihat ya, ini kan karena abortus, berarti abortus infeksius. Nomor 13, kemungkinan yang terjadi pada Nona C adalah A. Trauma, B. Umur muda, C. Unsafe aborsi, D. Personal hygiene, E. Multipartner seksual. Berarti kemungkinan yang terjadi adalah ini, keguguran yang tidak aman atau unsafe abortion. Pertanyaan selanjutnya, akibat kasus yang dialami Nona C dapat menyebabkan A. Fertil, B. Infertil, C. Mortalitas, D. Fertilisasi, E. Morbiditas. Oke, kita tahu fertil itu artinya adalah subur, sedangkan infertil itu kebalikan dari fertil, jadi tidak subur atau mandul ya kalau bahasa awamnya. Kalau mortalitas itu adalah kematian ibu. Sedangkan fertilisasi itu adalah bersatunya sel sperma dan sel ovum. Ini bertemu dengan ovum untuk membentuk suatu organisme baru. Nah, sedangkan morbiditas itu adalah angka kesakitan. Jadi kita tahu di sini akibat kasus yang dialami Nona T dapat menyebabkan apa? Kematian ibu, karena kalau tidak aman itu bisa menyebabkan kematian. Nomor 15, tindakan bidan terhadap Nona C sesuai kewenangannya adalah memberikan antipiretik dan rujuk, melakukan KIPKA pemahaman diri, memberikan obat analgetik dan antibiotik, D. Memberi obat antibiotik dan antipiretik, C. Memberi kompres hangat dan antibiotik. Oke, yang ditanya adalah kewenangan bidan. Di sini bidan itu tidak boleh memberikan antibiotik kecuali berkolaborasi dengan dokter. Berarti di sini jawabannya adalah hanya memberikan antipiretik untuk menurunkan demam dan rujuk. Oke, jadi jawabannya jelas yang A ya. Meskipun memang sebenarnya yang benar itu kan memberi antibiotik dan antipiretik, tapi di sini bukan kewenangan bidan. Jadi hati-hati dalam menjawab. Pertanyaan selanjutnya, nilai Apgar skor pada kasus di atas yaitu, kita baca kasusnya ya. Bayi Nyonya J lahir spontan dengan berat badan saat lahir 3.250 gram. Apgar skor saat lahir bayi tampak sianosis. Frekuensi jantung 60-80 kali per menit. Usaha nafas lambat, bayi lahir di PPS. Oke, nilai Apgar skornya adalah 0-6.
0 sampai 3, 4 sampai 6, kemudian 7 sampai 8, 7 sampai 9, 7 sampai 10. Nah, sebelum kita masuk nilainya, kita harus tahu kalau Apgar Score itu apa sih? Jadi Apgar Score itu kan penilaian bayi baru lahir saat waktunya itu 1 sampai 5 menit pertama. Nah, di sini kita harus lihat apa aja sebenarnya yang dilihat dari Apgar Score. Jadi, Apgar Score itu teh bisa dipendekkan dari A-nya itu adalah warna kulit. Nah, ini tuh jadi yang pertama lihat adalah warna kulit bayi. Yang kedua, P-nya itu pulse atau denyut jantung. Denyut jantungnya itu ada lebih dari 100, kurang dari 100, atau tidak ada. Kemudian G-nya adalah grimace atau refleks. Nah, kalau refleks ini di sini dilihat bayinya menangis atau misalnya merintih, nangisnya tuh kecil lah, merintih gitu, lemah atau tidak nangis. Itu penilaiannya. Sedangkan A yang kedua adalah activity. Activity ini jadi kita lihat tonus ototnya ya. Ini tuh tonus ototnya kita lihat atau keaktifannya. Jadi kita lihat apakah aktif atau misalnya sedikit aktif atau sedikit gerak, atau misalnya tidak gerak sama sekali ya, tidak gerak. Yang R itu respiration. Respiration itu respiratorium maaf ya atau pernapasan. Nah, di sini dilihat pernapasannya itu baik atau teratur, atau misalnya lemah, tidak teratur, atau tidak nafas. Nah, ini yang dilihat dari Apgar Score. Jadi biasanya sih suka ada pertanyaan tentang Apgar Score ini karena ini salah satu hal yang penting buat kita sebagai bidan kalau ada bayi baru lahir. Nah, penilaiannya gimana sih kalau Apgar Score? Kita tahu kan dari 5 hal yang dinilai itu nilainya itu adalah 0, 1, atau 2. Jadi kalau 0 itu jelek banget, intinya gitulah, jelek banget. Ini yang sedang, yang ini yang bagus. Kalau aku sih gini buat buat ngemudahin aku buat saat aku melakukan penilaian. Jadi kita lihat biasanya yang ini yang menangis, aktif, ini tonus ototnya baik, warna kulitnya kemerahan, itu berarti nilainya 2. Tapi kalau yang merintih, sedikit gerak, lemah, tidak teratur, nadinya kurang dari 100, berarti itu yang nilainya 1. Nah, kalau yang 0 ini biasanya udah tidak nangis, tidak gerak, biasanya terus tidak ada nafas. Wah, ini jelek kan, berarti nilainya 0. Nah, di sini dari hasil ini kita bisa lihat kan frekuensi jantungnya 60 sampai 80. Berarti frekuensi jantungnya adalah kurang dari 100. Nilainya 1. Terus ditambah lagi bayi tampak sianosis. Sianosis berarti nilainya 1. Kemudian apalagi usaha nafasnya lambat, tidak aktif ya. Tadi respirasinya kan baik atau lemah, tidak teratur. Ini kan nafasnya lambat, berarti kan tidak teratur. Berarti nilainya 1 lagi. Kemudian apalagi? Dari 3 aja kita udah bisa lihat. Meskipun di sini hanya 3 yang dijelaskan, kita bisa lihat kan warna kulitnya ya. Dia sianosis berarti kebiruan, berarti bukan merah, nilainya 1. Oke. Berarti yang kurang tinggal apa? Aktifnya mungkin ya, tonus ototnya. Biasanya kalau bayinya jantungnya lemah, nafasnya lambat, bayi tampak sianosis, otomatis si aktivitasnya juga nggak mungkin aktif ya. Biasanya juga cuman sedikit gerak, berarti kita kasih nilai 1. Berarti nilai Apgar Score-nya adalah 5. 5 itu masuk kemana? Di sini. Jawabannya yang B. Oke. Ribet ya.
Tapi gampang lah, insya Allah kalau lagi saat kita praktek bisa lebih lebih lancar lagi. Kita masuk pertanyaan selanjutnya ya. Diagnosis pada kasus di atas adalah A. Aspirasi, B. Asfiksia, C. Asfiksia ringan, D. Asfiksia sedang, atau E. Asfiksia berat. Oke. Kalau menurut aku ini karena dia Apgar skornya jelek ya, berarti asfiksia berat. Karena kalau Apgar skornya di bawah 0 sampai 3 ya itu mah biasanya udah plus, bayinya udah meninggal. Penanganan pada kasus di atas yaitu observasi tanda vital, beri oksigen 45 liter, bersihkan badan dan tali pusat, bungkus bayi dan kain hangat, rangsang pernafasan dengan menepuk telapak kaki. Apabila belum reaksi, bantu pernafasan dengan abu bek. Jawabannya adalah yang E, karena dia bayinya tadi nafasnya masih lambat. Penyebab kasus di atas dilihat dari faktor neonatus yaitu A. Hipoksia, solusi plasenta, kompresi umbilikus, adanya pengaruh obat, atau trauma yang terjadi selama persalinan. Jawabannya adalah yang E. Hipoksis. Hipoksis itu adalah rendahnya kadar oksigen di dalam tubuh. Jadi jawabannya yang A ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apabila tindakan yang dilakukan tidak berhasil, maka langkah selanjutnya adalah resusitasi, jaga kehangatan, infus dextrose, rujuk ke rumah sakit, masukkan ke inkubator. Jawabannya adalah D, rujuk ke rumah sakit. Kenapa yang B? Karena kan tadi yang resusitasi itu udah dilakukan di pertanyaan nomor 19. Umur 36 tahun, G7 P5A1. Segera setelah plasenta lahir lengkap, terjadi perdarahan, kontraksi uterus lembek, serta tinggi fundus uteri sulit ditemukan. Hasil pemeriksaan tidak ada robekan jalan lahir. Kandung kemih masih kosong. Pertanyaannya adalah Nyonya U kemungkinan mengalami A. atonia uteri, ruptur uteri, inversi uteri, laserasi porsio, E. laserasi perineum. Jawabannya adalah yang A. Kenapa yang A? Karena atonia uteri adalah kondisi ketika rahim tidak bisa berkontraksi kembali setelah melahirkan. Kondisi ini dapat mengakibatkan perdarahan pasca persalinan yang dapat membahayakan nyawa ibu. Jadi di sini kita lihat ya, kontraksi uterusnya lembek dan TFU-nya sulit ditemukan. Berarti jawabannya yang A. Kalau ruptur uteri adalah robekan dinding rahim yang dapat terjadi selama periode antenatal dan selama proses persalinan dan kelahiran, bahkan selama stadium ketiga persalinan. Ini ruptur uteri. Sedangkan untuk inversi uteri adalah komplikasi persalinan yang jarang terjadi di mana rahim sebagian atau seluruhnya ikut ketika plasenta lahir. Bagian rahim bagian atas fundus menjadi terbalik mengarah ke bawah. Tergantung derajatnya, bagian rahim ini bisa sampai ke mulut rahim hingga keluar dari jalan rahim. Jadi kalau inversi uteri itu biasanya diawali dengan retensio plasenta. Nah, pada saat kita lakukan PTT itu biasanya si tenaga bidan atau dokternya itu terlalu kuat sehingga mengakibatkan rahimnya ikut tertarik keluar gitu. Itu untuk inversi uteri. Nah, sedangkan laserasi porsio ini adalah robekan porsio ya. Kalau laserasi perineum pasti udah pada tahu ini adalah robekan perineum. Jadi jawabannya pasti yang A. Pertanyaan nomor 2, Nyonya A umur 24 tahun, G1 P0A0, hamil 39 minggu, datang ke bidan mengeluh kencang-kencang, perut terasa nyeri yang sangat hebat, keluar keringat dingin dan gelisah. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh bidan, didapat hasil perut teraba keras, denyut nadi dan pernapasan meningkat, serta teraba lekukan melintang pada segmen bawah rahim setinggi pusat. Nah, kontraksi uterus terus-menerus dan sangat kuat. Diagnosa sesuai kasus di atas adalah A. ruptur uteri, B. Placenta previa, C. inersia uteri primer, yang D. solusio placenta, E. ruptur uteri iminen. Nah, kalau yang ini jawabannya adalah yang ruptur uteri. Kenapa ruptur uteri? Karena di sini terlihat ya ada lekukan melintang setinggi pusat, kemudian kontraksi uterusnya terus menerus dan sangat kuat. Jadi ini tanda-tanda
terjadinya ruptur uteri. Kita masuk pertanyaan selanjutnya. Nyonya F umur 22 tahun, G1P0A0. Datang di rumah sakit dengan riwayat DM. Saat ini sedang dalam proses persalinan kala 2. Setelah kepala janin lahir tidak terjadi putaran paksi luar. Berarti pertanyaannya adalah diagnosa untuk Nyonya F adalah A. Partus lama, distosia bahu, partus tak madu, partus serotinus, atau partus precipitatus. Jawabannya adalah yang B. Distosia bahu itu merupakan suatu kejadian yang memerlukan tambahan manuver obstetri karena tagihan biasa tidak berhasil dilahirkan. Jadi distosia bahu itu jadi macet di bahu ya. Di bahu. Di sini kan jelas ya, kepala janinnya lahir tapi tidak terjadi putaran paksi luar. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian kalau partus lama, kenapa bukan partus lama? Kalau partus lama itu kan persalinan atau partus lama yang ditandai dengan fase laten lebih dari 8 jam dan persalinan telah berlangsung 12 jam atau lebih tanpa kelahiran bayi. Itu kalau partus lama. Partus serotin itu tuh lahir sudah lebih bulan, jadi sudah lebih dari 40 minggu. 42 minggu ya. Nah, precipitatus itu adalah partus cepat. Jadi ini tuh lahirnya cepat. Biasanya juga resiko terjadinya perdarahan. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Nyonya S umur 38 tahun, G2P0A1 datang ke bidan infartus sisa dukun. Kenceng-kenceng sering dan teratur sejak 2 hari yang lalu. Telah dipimpin mengejan oleh dukun 3 jam yang lalu. KU lemah, kelelahan, tekanan darah 90/60, nadinya 100, suhu sudah 39 derajat Celcius, pembukaan 8 cm, kepala turun HOTS 3, DJJ ini kayaknya maksudnya 100 ya, 182 kali per menit. Pertanyaannya adalah, sesuai kasus diagnosa di atas adalah A. Partus lama, partus macet, partus kasep, partus lambat, atau E. Partus tak maju. Jawabannya adalah yang A, karena tadi saya udah jelasin ya di soal yang sebelumnya. Jadi kalau partus lama itu kan ditandai dengan fase laten lebih dari 8 jam dan persalinan telah berlangsung 12 jam atau lebih. Jadi ini kan udah 2 hari ya dari mulai timbulnya mules. Jadi jawabannya adalah yang soal selanjutnya. Nyonya A umur 32 tahun, G2P1A0, hamil 40 minggu, datang ke klinik jam 8 dengan keluhan kencang-kencang teratur 4 jam yang lalu. Perasaan berat, sesak nafas dan bengkak pada kedua ekstremitas. Tinggi fundus uteri 41 cm, terlaba 2 bagian besar janin berdampingan. DJJ terdengar jelas di 2 tempat dengan frekuensi 120 kali per menit dan 140 kali per menit. Kemungkinannya Nyonya A mengalami A. hidramion, B. mulai hidatidosa, C. gameli, D. presentasi bokong, E. kehamilan miom. Ini jelas yang E ya, karena DJJ-nya ada 2. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nyonya T umur 27 tahun, G4P3A0, hamil aterem, datang ke Polindes Mawar. Ia datang diantar suami dengan keluhan kejang-kejang. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan tekanan darah 190/140, muka dan kaki udim, pembukaan 5 cm. Diagnosa yang tepat untuk kasus di atas adalah preeklamsi berat, preeklamsi ringan, eklamsi, superimpos preeklamsi, hipertensi dalam kehamilan. Jawabannya adalah yang E. Kenapa yang E? Karena tadi dia mengalami kejang. Nyonya K umur 35 tahun, hamil kedua, melahirkan hidup 1 kali. Datang ke BPS jam 10 dengan keluhan mules sejak jam 7. Mengeluarkan cairan warna jernih jam 9. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120/80,
nadi 88, suhu 36, his 3 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik. DJJ-nya 144 kali per menit. Hasil VT pembukaan 8 seti. Kakaknya negatif, teraba tali pusat di samping kepala. Nah, diagnosa yang tepat untuk kasus di atas adalah A. Infartu kalah 1 dengan KPD. Infartu kalah 1 fisiologis. Infartu kalah 1 tali pusat terkemuka. Infartu kalah 1 tali pusat termuka. Infartu kalah 1 tali pusat menumbung. Jawabannya adalah, kita tahu ya di sini teraba tali pusat di samping kepala. Prolaps tali pusat itu adalah tali pusat berada di samping atau melewati bagian terendah janin di dalam jalan lahir. Itu menurut Saifuddin tahun 2008. Nah, sedangkan kalau tali pusat menumbung itu adalah jika tali pusat teraba keluar atau berada di samping dan melewati bagian terendah janin di dalam jalan lahir. Tali pusat dapat prolaps ke vagina atau bahkan di luar vagina setelah ketuban pecah. Sedangkan kalau tali pusat terdepan adalah jika tali pusat berada di samping sebagian besar janin dan dapat teraba pada kanalis cervicalis atau lebih rendah dari bagian bawah janin, sedangkan ketuban masih intek atau belum pecah. Nah, di sini ketubannya udah pecah, berarti jawabannya adalah menumbung. Nyonya K umur 35 tahun, hamil kedua, melahirkan hidup 1 kali. Datang ke BPS jam 10 dengan keluhan mules sejak jam 7. Mengeluarkan cairan warna jernih jam 9. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120/80, nadi 88, suhu 36, his 3 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik. DJJ-nya 144 kali per menit. Hasil VT pembukaan 8 seti. Kakaknya negatif, teraba tali pusat di samping kepala. Nah, diagnosa yang tepat untuk kasus di atas adalah A. Infartu kalah 1 dengan KPD. Infartu kalah 1 fisiologis. Infartu kalah 1 tali pusat terkemuka. Infartu kalah 1 tali pusat termuka. Infartu kalah 1 tali pusat menumbung. Jawabannya adalah, kita tahu ya di sini teraba tali pusat di samping kepala. Prolaps tali pusat itu adalah tali pusat berada di samping atau melewati bagian terendah janin di dalam jalan lahir. Itu menurut Saifuddin tahun 2008. Nah, sedangkan kalau tali pusat menumbung itu adalah jika tali pusat teraba keluar atau berada di samping dan melewati bagian terendah janin di dalam jalan lahir. Tali pusat dapat prolaps ke vagina atau bahkan di luar vagina setelah ketuban pecah. Sedangkan kalau tali pusat terdepan adalah jika tali pusat berada di samping sebagian besar janin dan dapat teraba pada kanalis cervicalis atau lebih rendah dari bagian bawah janin, sedangkan ketuban masih intek atau belum pecah. Nah, di sini ketubannya udah pecah, berarti jawabannya adalah menumbung. Pertanyaan selanjutnya, Nyonya K umur 37 tahun, partus anak 4 pada 12.15 waktu Indonesia Barat. Sudah injeksi oksitosin 10 intraunit IM pada pukul 12.20. Dicoba untuk PTT, uterus kontraksi keras, plasenta belum lepas pada pukul 12.25. Tanda pelepasan plasenta tidak ada. Yang Anda lakukan adalah A. Manual plasenta, B. Pemberian oksitosin kedua, ulangan PTT, siapkan rujukan atau ESC. Oke, di sini kita harus lihat waktu ya. Dia lahir jam 12.15. 5 menit kemudian disuntikan oksi pertama. Ini oksi ke-1 ya. Nah, kemudian dicoba PTT jam 12.25 itu masih belum lahir. Yang dilakukan adalah dari sini berarti adalah yang B. Kenapa yang B? Karena oksi kedua itu kan 15 menit setelah oksi yang pertama ya. Setelah oksi pertama. Nah, kalau misalnya belum lahir setelah ini baru dilakukan ulangan untuk PTT. Jadi ini pertama, ini kedua. Kalau masih belum bisa, maka dilakukan persiapan manual plasenta. Masih belum bisa juga berarti siapkan rujukan. Kalau masih rujukan belum bisa,
biasanya di rumah sakit itu kalau manual dicoba manual dulu, tapi kalau misalnya belum berhasil juga maka persiapan untuk sesar. Oke. Jadi ini urutannya ya. Pertanyaan selanjutnya, Nyonya A umur 23 tahun datang ke BPM, hamil pertama kali mengeluh mengeluarkan darah flek-flek dari jalan lahir sejak 2 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan TFU 3 jari di atas simfisis, inspekulo keluar darah dari ostium uteri eksternal, tidak ada pembukaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan TFU, usia kehamilan Nyonya A adalah, ini yang ditanyakan usia kehamilan, 8 minggu, 10 minggu, 12 minggu, 14 minggu, 16 minggu. Jawabannya adalah yang C. Kita lihatnya dari tinggi uterus, yaitu 3 jari di atas simfisis. Kalau saya punya ibaratnya pari rimbon untuk mempermudah menghitung usia kehamilan lewat tinggi fundus uteri. Jadi kalau misalnya 3 jari atau setengah simfisis pusat itu 12 sampai 13 minggu. Sedangkan kalau sepusat itu biasanya 6 bulan atau 26 minggu. Jadi ini patokan saya untuk menghitung usia kehamilan kalau pasiennya itu lupa HPHT. Mungkin bisa dicoba juga sama teman-teman pada saat proses pelaksanaan pemeriksaan. Pertanyaan selanjutnya, Nyonya E umur 26 tahun ke BPM mengeluh sudah 2 bulan tidak menstruasi, perut bagian bawah nyeri dan mengeluarkan bercak warna coklat. Hasil pemeriksaan dalam belum ada pembukaan porsio, nyeri goyang ada dan PPT positif. Pertanyaannya adalah diagnosa yang tepat untuk Nyonya E adalah A. Molahidatidosa, B. Abortus incipient, abortus imminent, abortus incomplete, E. Kehamilan etopik terganggu. Oke, kita lihat dulu. Kalau molahidatidosa adalah hamil anggul, adalah pembentukan plasenta yang abnormal saat kehamilan. Hamil anggul itu tergolong komplikasi kehamilan yang jarang terjadi. Jadi kalau ini sih kayaknya bukan ya, karena biasanya karena kalau molahidatidosa itu biasanya tidak ada nyeri goyang porsio. Jadi pas saat di PD itu kalau digoyang dia pasti sakit. Itu kalau di mola itu dia tidak mengalami. Karena kalau pada penderita molahidatidosa biasanya jarang ditemukan nyeri goyang porsio. Sedangkan kalau abortus incipient itu adalah suatu keadaan yang lebih berat dibandingkan abortus imminent. Jadi pada jenis ini hasil konsepsi itu masih di dalam rahim, masih ada denyut jantungnya, tetapi ostium uterinya udah terbuka. Jadi ini abortus incipient. Sedangkan abortus imminent itu adalah abortus yang mengancam. Jadi kalau abortus mengancam itu biasanya masih bisa dipertahankan karena ostium uterinya masih tertutup. Sedangkan kalau pada abortus incomplete itu biasanya seperti abortus imminent tapi DJJ-nya itu sudah tidak ada. Nah, sedangkan kalau kehamilan ektopik terganggu, nah ini dia ada nyeri goyang porsio, terus PPT positif, tapi ada nyeri perut bagian bawah, bahkan si pasiennya juga kadang-kadang sampai pingsan karena saking nyerinya. Berarti jawabannya adalah yang E. Pertanyaan selanjutnya, seorang ibu hamil berusia 28 tahun, G2P1A0, hamil 36 minggu datang ke BPS diantar oleh keluarganya. Dengan tidak sabar, saat di rumah Nyonyati mengalami kejang-kejang. Hasil pemeriksaan dilakukan oleh bidan didapatkan tekanan darah 160/110, nadinya 100 kali per menit, pernapasan 16 kali, TJJ irreguler, TFU 3 jari di bawah PX, presentasi kepala, punggung kanan, dan udim pada wajah, tangan, dan kaki. Pertanyaannya, apakah diagnosa yang tepat pada kasus di atas? Eklamsi, preeklamsi, preeklamsi ringan, preeklamsi berat. Kita jawabnya yang eklamsi karena pasien sudah
mengalami kejang. Pertanyaan selanjutnya, seorang ibu hamil 32 tahun, G1P0A0, hamil 29 minggu, datang ke BPS dengan keluhan mengeluarkan darah banyak dari jalan lahir, merah, segar, tidak disertai nyeri perut. Hasil pemeriksaan tekanan darah 90/60, nadi 80 kali per menit, pernapasan 16 kali per menit, KU lemah dan pucat. Apakah diagnosa yang tepat untuk kasus di atas? A. Solusio plasenta, B. Plasenta previa, C. Ruptur uteri, D. Abortus imminent, E. Abortus incomplete. Kita jelasin ya. Ini jawabannya adalah plasenta previa. Kenapa plasenta previa? Jadi plasenta previa itu adalah kondisi ketika ari-ari atau plasenta berada di bagian bawah rahim sehingga menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir. Selain menutupi jalan lahir, plasenta previa dapat menyebabkan perdarahan hebat baik sebelum maupun saat persalinan. Jadi ini jawabannya yang B. Kalau solusio plasenta apa? Nah, kalau solusio plasenta komplikasi kehamilan di mana plasenta terlepas dari dinding rahim bagian dalam sebelum proses persalinan. Nah, lepasnya plasenta ini dapat menyebabkan pasokan nutrisi dan oksigen pada janin itu menurun atau terhambat. Biasanya kalau solusio plasenta itu perdarahannya ada yang keluar, ada juga tidak keluar. Jadi tetap ada di dalam rahim tapi sebenarnya tetap terjadi perdarahan. Biasanya penderita solusio plasenta juga DJJ-nya mulai berkurang, kemudian ibunya juga kadang HB-nya turun karena terjadi perdarahan di dalam. Terus kalau yang lebih parah itu mengalami shock ibunya dan akhirnya meninggal ibu dan bayinya. Tapi kejadiannya ini masih rendah gitu. Ini kalau solusio plasenta. Sedangkan ruptur uteri tadi sudah kita bahas, itu adalah robekan rahim ya. Biasanya ada tanda tanyanya, ada lingkaran Bendel. Kemudian kalau abortus imminent itu abortus yang mengancam, abortus incomplete itu abortus yang belum komplit. Jadi sudah terjadi sebagian besar janin itu sudah keluar tapi belum bersih. Itu abortus incomplete. Oke, kita masuk pertanyaan selanjutnya. Seorang ibu hamil G1P0A0 umur 20 tahun datang ke klinik bersama suaminya untuk memeriksakan kehamilannya dengan keluhan pusing dan nyeri kepala, kadang-kadang disertai muntah dan penglihatan kabur. Setelah diperiksa bidan, tekanan darah 140/90, nadi 80 kali per menit, pernapasan 100 kali per menit. Pertanyaannya adalah, apakah diagnosa yang dapat ditegakkan pada kasus di atas? A. Hipertensi, B. Preeklamsi, C. Hiperemesis gravidarum, D. Preeklamsi berat, E. Preeklamsi ringan. Jawabannya adalah preeklamsi ringan. Kenapa? Karena tensinya masih 140/90. Jadi preeklamsi ringan itu biasanya tekanan darah itu di atas 140/90 mm Hg atau kenaikan diastoliknya 15 mm Hg atau lebih. Sedangkan protein urinnya 0,3 gram per liter atau +1 atau +2. Udim pada kaki jari muka dan berat badan naik 1 kg per minggu. Itu kalau preeklamsi ringan. Kalau preeklamsi berat ini tensinya 160/100 atau lebih. Jadi protein urinnya 5 gram atau per liter atau lebih dan oligouria atau jumlah urinnya sedikit. Pertanyaan berikutnya, seorang ibu nifas berusia 26 tahun, postpartum 4 hari yang lalu ditolong oleh dukun. Anaknya meninggal dunia setelah lahir lama. Persalinan 2 hari di mana sebelumnya ketuban telah pecah. Datang ke klinik dengan keluhan sejak 3 hari yang lalu mengalami panas, menggigil, luka perineum tampak kemerahan, bengkak, dan mengeluarkan pus dari hasil pemeriksaan TFU 2 jari di bawah pusat.
tekanan darah 100/60, nadi 90 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhu 39 derajat Celcius. Pertanyaannya, apakah faktor predisposisi dari kasus di atas? A. Kondisi ibu lemah. B. Anak lahir mati. C. Distosia bahu. D. Partus lama. E. Robekan jalan lahir. Sebenarnya ini faktor predisposisi kalau kita lihat ya, dia itu kan infeksi nifas akibat ini. Kalau aku bilang sih robekan jalan lahir itu benar juga. Tapi partus lama juga benar kan, di sini dilihat karena anaknya aja sampai meninggal setelah lahir lama. Kemudian dengan KPD. Nah, ini juga sama-sama bisa menyebabkan infeksi. Kayaknya sih dari semua pilihan ini jawabannya adalah yang D. Kenapa aku pilih partus lama? Karena kalau robekan jalan lahir aja sebenarnya itu tidak selalu mengakibatkan infeksi nifas. Tapi karena dia udah merobek jalan lahir, terus partusnya lama, ketubannya juga udah pecah duluan, persalinannya selama 2 hari dan ditolong oleh bukan nakes, jadi itulah yang menyebabkan ibu ini mengalami infeksi nifas. Jadi kayaknya jawabannya yang D deh. Oke, kita nomor 15. Seorang ibu hamil berusia 26 tahun, G3P2A0, usia kehamilan 12 minggu, datang ke rumah sakit bersama suaminya. Dengan keluhan perdarahan sedikit, mengeluh mual, muntah 4-5 kali sehari. Hasil pemeriksaan tekanan darah 140/90, TFU 3 jari di bawah pusat, balotemen negatif, TJJ negatif. Manakah tindakan yang tepat dilakukan untuk penanganan kasus di atas? A. Kuretase, kemoterapi, histerektomi, histerotomi, E. Evakuasi vakum. Nah, untuk ini jawabannya adalah yang E, dikuret. Jadi sebenarnya ini cukup hanya untuk dikuret aja.